Makanya luqathah ini Bapak Ibu memang suruhannya adalah kita ambil, kita jaga untuk kita kembalikan. Tetapi di balik luqathah ini, bila sudah kita umumkan, bila sudah kita usahakan, tak juga kembali atau datang orangnya, dia menjadi pemilik orang yang mengambilnya. Jadi luqathah ini dia satu sisi amanah, tapi sisi yang lain itu rezeki bagi yang menemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita bersyukur pagi ini kembali kita merasakan nikmat-nikmat Allah dengan kondisi sedikit sejuk karena hujan turun. Alhamdulillah hujan masih turun. Karena kalau hujan masih turun, kebutuhan kita masih bisa terpenuhi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa semakin tenang dalam hidup. Makin lama makin tambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pola hidup yang Allah hukumkan untuk kita, sehingga hidup ini dinikmati. Karena kalau makin lama hidup, makin kurang menikmati hidup, barangkali ada yang bermasalah dalam kita beragama. Karena mestinya setiap hari kita mengalami pengalaman yang berbeda. Makin paham kita dengan pola hidup, yang ujungnya makin menikmati hidup ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang layak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ulang sedikit bahwa semua ilmu yang dipelajari dalam Islam ujungnya itu 3. Satu menjadi keyakinan, yang kedua menjadi amal atau perbuatan fisik kita, yang ketiga menjadi akhlak. Ini semua ilmu muaranya ke sini. Apapun ilmu yang dipelajari, baik berdasarkan kajian Al-Quran dan Sunnah, di atasnya sumbernya Al-Quran dan Sunnah, atau sumbernya adalah ijtihad. Ijtihad itu artinya hasil penggalian nalar kita dalam mengkaji berbagai perkara yang dia tak dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak semuanya dijelaskan detail Al-Quran dan Sunnah. Ada perkara-perkara yang bisa dikaji atau hasil manusia mengolah daya pikirnya. Tapi semuanya adalah ujungnya keyakinan, amal, akhlak. Apapun ilmu yang kita pelajari. Maka selain ilmu yang 3 ini, semuanya menjadi ilmu wasilah atau media perantara untuk sampai kepada kita bisa meyakini keyakinan dalam beragama, amal yang mesti dibuat dalam beragama, akhlak yang sesuai dengan agama. Maka kita belajar apakah namanya ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Karena ilmu tafsir dengan Al-Quran ini dua hal yang berbeda. Nanti ada hadis, ada ilmu hadis, bahasa Arab dan segala turunannya. Ini semua ilmu kita pelajari ini tujuannya bagaimana kita bisa untuk kepada 3 ilmu ini.
Dan di masyarakat kita rata-rata 3 ilmu ini cuma yang diajarkan. Kenapa? Karena ini sudah instan diamalkan, sudah tinggal dilakukan. Sementara ilmu-ilmu yang lain ini ilmu yang selayaknya dipelajari oleh para pegiat ilmu. Memang mereka yang akademisi, para ustaz, para kiai, para ulama, untuk dia bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ijtihad ini, dan melahirkan yang 3 ini. Bila kita selesai di sini belajar, biasanya ini cuma menimbulkan wawasan, tidak menimbulkan amal. Kecuali ketika belajar tafsir, langsung nanti dikaji akidah, amal, akhlak. Hadis juga begitu. Nah, itu sebabnya di masjid-masjid, di berbagai pengajian, hanya yang 3 ini yang fokus pengajian. Ilmunya namanya tauhid atau akidah. Ini ilmunya fikih. Ini ilmunya akhlak atau disebut juga dengan tasawuf. Terus sebagian orang disebut juga dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Ada juga nyebutnya dengan suluk. Nah, itu. Jadi semua ini muara ilmu. Yakin, dibuat, akhlak. Tidak ada lebih dari ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ilmu ini kita pula berusaha untuk bisa mengikuti kajiannya. Bagi kita yang umum, supaya beragama itu kita tahu apa yang mesti diyakini, fikih apa yang mesti dibuat dan bagaimana rukun dan syaratnya, sah dan tidaknya, batal dan tidaknya. Kemudian apa akhlak yang mesti diikuti dalam beragama. Ini mesti dipahami dengan baik. Karena kan banyak masjid buat pengajian tuh. Nah, 3 ini jangan sampai tinggal. Karena ini tinggal kita amalkan yang 3 ini. Yang selain ini adalah ilmu menjadi wasilah, perantara. Ilmu untuk bagaimana dari Al-Quran dan Sunnah, dari ijtihad sampai ke sini. Okay. Kemudian para ulama kita, dan menjadi metode ilmiah keilmuan dalam Islam itu adalah in kunta nakilan, metodenya fasihah wa mudda'iyan faddalil. Para ulama kita metodenya in kunta nakilan fasihatu wa mudda'iyan faddalil. Jadi metode para ulama kita dalam menghasilkan 2 hal ini, bila meriwayatkan dari Al-Quran dan Sunnah, mesti dipastikan valid informasi kita. Disitulah para ulama itu mengkaji bagaimana sebuah informasi valid dengan ilmu mustalah hadis. Riwayatnya ini mutawatir atau ahad, ini sahih atau dia hasan atau dhaif. Kemudian periwayatnya apakah thiqat, apakah tidak thiqat, saduq, majhul, dan berbagai istilah di dalam ilmu mengkaji tentang validasi setiap riwayat. Wa mudda'iyan faddalil, atau dia bukan meriwayatkan tapi dia adalah mengkaji sehingga muncul ijtihad di sini. Kalau dia memunculkan ijtihad, maka mesti dia mengemukakan argumen dia. Ini metodologi dalam Islam. Artinya bila kita meriwayatkan yang ini fungsinya kepada Al-Quran dan Sunnah atau perkataan para sahabat, pastikan bahwa informasi yang kita bawa itu valid. Karena kalau tidak valid, otomatis kita menisbahkan suatu bukan kepada orang yang
yang sepatutnya kita nisbahkan, atau kita menisbahkan seseorang yang tidak semestinya nisbahkan kepada dia. Kemudian kalau kita tidak meriwayatkan, maka ijtihad ini syaratnya harus argumentatif, sehingga siap untuk diadu pendapat, siap untuk diadu kekuatan dalam berargumentasi. Ini metode ulama sejak dahulu. Kalau dia riwayat, pastikan sahih. Kalau dia merupakan hasil kajian, kemukakan argumen. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah riwayat ini, jika dia sahih, semua mengamalkan. Jika tidak, baru beda pendapat dalam mengamalkannya. Kemudian bila ranah ijtihad, ini yang namanya ijtihad, kajian, analisa, ini yang memungkinkan terjadi banyak pendapat yang berbeda. Dan sudah menjadi tabiat manusia, kalau pendapat berbeda karena hasil keilmuan, itu tak boleh untuk saling diingkari. Amalkan yang kita yakini, yang lain mengamalkan apa yang dia yakini. Kenapa? Tidak ada yang bisa memastikan pendapat si Anu pasti benar, yang lain pasti salah. Itu enggak bisa dipastikan. Tapi metode ilmiahnya bisa dikaji. Ini sesuai. Ini betul. Sama di kampus, ada berapa profesor yang dikaji satu objek yang sama. Metodenya sama, hasil belum tentu sama. Kenapa? Itu sudah karunia dari Allah. Kata orang awak, kepala sama hitam, isinya belum tentu sama. Kenapa? Allah mengasihi setiap orang itu memang kemampuan yang tak sama. Sehingga hasil kajiannya, metodenya sama, bahannya sama, labnya sama, atau tempat mengkajinya sama, sampel sama, orangnya sama, timnya mungkin sama, tapi hasilnya belum tentu nanti sama nanti. Kenapa? Allah sudah ngasih beda-beda karunia setiap orang. Maka disitulah para ulama itu berbeda, Bapak Ibu, karena hasil ijtihad ini. Kenapa mereka ijtihad? Karena tak ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah menjelaskan rinci apa yang mesti kita buat. Kalaupun ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang tingkat riwayat sampai ke kita tidak semuanya sama. Karena tidak semuanya sama, tingkat validasinya beda. Beda juga dalam menghukumi setiap hadis yang diamalkan. Maka di situ juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Apa yang ingin saya sampaikan dari penjelasan singkat ini, bahwa kita dalam beragama ini mesti punya sikap insaf, objektif, sifat lapang dada, dan siap menerima perbedaan-perbedaan dalam mengamalkan agama. Kenapa? Karena perbedaan itu dia bukan maksud orang-orang berilmu untuk memunculkan ego, enggak. Tapi memang tabiatnya memunculkan perbedaan. Sebab kita semua jauh dari zaman Rasul, dan kita tak bisa bertanya pada Rasul langsung setiap permasalahan. Kalau bisa bertanya pada Rasul, selesai masalah. Ini masalahnya kita hidup antara kita dengan Rasul jauh, dan yang menjelaskan agama adalah para ulama yang mereka tidak juga bisa bertanya kepada Rasul, sehingga mereka mengkaji dalil. Hasil kajian mereka itu bisa sama para ulama, bisa berbeda. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sebagian kita tidak siap untuk berbeda dan memaksakan harus satu warna, yang pada akhirnya orang yang tidak siap sama, dia akhirnya berusaha untuk mempertahankan, dan terjadilah tarik-menarik antar dua orang yang, apalagi kalau ngotot orang itu, dan itu bisa memunculkan konflik. Nah, tapi bila kita paham tabiat keilmuan seperti ini, apapun ilmunya dalam Islam, bagaimanapun kita belajar dan berbeda tempat pelajaran, tidak membuat kita dalam beragama itu berhati keras dan merasa paling benar. Sehingga setiap orang itu bisa dipahami, bisa sikapi dengan bijak. Nah, disitulah kata orang tua kita, kalau padi semakin berisi, semakin merunduk. Kenapa? Dia paham tabiat keilmuan,
Sehingga kalau beda dengan orang, dia enggak langsung emosian, enggak langsung baperan kata orang sekarang. Itu kok begitu cara dia, kok enggak begini. Kenapa? Karena kematangan dalam berilmu atau semakin luasnya berilmu. Nah, baik. Ini sebagai pengantar. Pagi ini saya lanjut kajian fikih saja yang pekan sebelumnya sudah kita bahas tentang hibah. Pagi ini tentang luqatah. Luqatah itu barang temuan. Sebelum saya masuk ke luqatah, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan, kita jawab dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak, saya hapus biar kita masuk ke luqatah. Sebelum saya masuk, Bapak Ibu, kalau disebut orang jihad, apa yang Bapak Ibu pahami dari jihad itu? Pemahaman umum aja. Karena Islam ada jihad, jihad itu kan perang identiknya. Apa yang dipahami dari jihad itu? Ini saya tanya karena ini kan pesan kita merdeka. Dulu merdeka itu kan karena jihad. Apa kira-kira pemahaman umum tentang jihad itu? Jihad. Di antaranya perang. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dalam Islam jihad ini tujuannya memerdekakan manusia dari diperbudak oleh manusia menjadi diperbudak hanya oleh Allah. Itu hakikat jihad itu. Karena dulu, mungkin sebagian sekarang masih ada juga, kalau terjadi penjajahan, maka orang tempatan itu ditindas, diatur dengan semau-mau pihak yang menjajah. Sehingga mereka mengelola tanah mereka boleh jadi mau, boleh atau tidak. Kenapa? Ada yang ngatur, ada yang lebih kuat. Padahal mereka berhak. Rumah mereka pakai atau tidak, itu harusnya hak mereka. Tapi boleh jadi, boleh dipakai atau tidak karena penindas. Ya seperti Israel sekarang lah. Mereka punya tanah, orang Palestina punya lahan, tapi oleh Israel tidak dibolehkan. Diambil tanahnya, dicaplok, lalu datang orang dari luar Israel, datang dari luar Palestina, dikasih tanah yang milik orang Palestina tadi. Maka diperbudak manusia oleh manusia. Itulah yang dimerdekakan, sehingga mereka tak lagi diperbudak oleh manusia, mereka hanya diperbudak oleh Allah saja. Kita ini, Allah pencipta manusia. Semua manusia ini adalah ciptaan. Kalau manusia semuanya ciptaan, maka mereka derajatnya sama. Tidak ada yang lebih atau bisa menindas yang lain selain penciptanya. Makanya terjadi jihad. Kenapa terjadi jihad? Karena cara yang lain tak bisa dilakukan. Dan jihad ini perlu dipahami, dia tak hanya perang. Perang ini satu di antara bentuk jihad. Termasuk berargumentasi itu jihad juga. Kemudian ketika kita melakukan upaya-upaya dakwah, upaya-upaya untuk negosiasi, itu bagian dari jihad juga. Sehingga jihad itu jangan dipahami hanya perang. Nah, ini salah satu saja. Bukan satu-satunya yang menjadi jihad dalam Islam. Makanya ada yang melalui pemikiran, melalui perbuatan, melalui harta. Karena Al-Quran itu wajahidu, berjihadlah kalian bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan diri kalian. Jadi Bapak Ibu perlu meluruskan pemahaman jihad, bahwa jihad itu hakikatnya memerdekakan manusia dari diperbudak oleh manusia, hanya menjadi diperbudak oleh Allah. Kenapa hanya diperbudak oleh Allah? Manusia ini semuanya sama. Tak ada yang boleh diperbudak
oleh yang lain. Makanya kalau ada yang perbudak itu dalam undang-undang itu kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Semua orang enggak setuju. Enggak ada agama, tidak ada ras, tidak ada bangsa, tidak ada suku apapun yang setuju dengan jihad, dengan penjajahan. Karena penjajahan itu manusia dengan manusia, kenapa dijajah? Kenapa dia ditindas oleh manusia? Kenapa tidak manusia dengan manusia itu setara saja, sama-sama merdeka? Kemudian untuk melepaskannya ada jihad. Jihad itu di antara caranya perang. Tapi tidak selamanya jihad itu perang. Makanya salah jika ada yang menganggap Islam itu disebarkan dengan haus darah, atau dengan pertempuran, atau dengan pembunuhan. Tidak. Justru tujuannya bagaimana orang-orang yang tadinya terancam bunuh, dia tertindas fisiknya, tertindas hatinya, tertindas pikirannya, lepas. Itu tujuan jihad itu. Karena kalau kita mengikut pemikiran orientalis, jihad itu dianggap cara menyebarkan Islam yang keras. Dan identik Islam itu disebarkan dengan jihad. Semestinya tidak begitu pemahamannya. Paham Bapak Ibu? Oke. Termasuk ketika kita 17 Agustus diumumkan kemerdekaan, sebelumnya ada jihad-jihad para ulama, itu karena merasa ini, kita ini manusia sama dengan manusia, kenapa kita diperbudak oleh manusia? Maka kita mesti lakukan perlawanan. Di antara bentuk perlawanan itu perang. Karena kalau kita ikut sejarah itu kan tidak hanya perang, ada perjanjian-perjanjian kan, ada berbagai nego-nego. Tapi tidak sedikit akhirnya dengan perang. Kenapa? Karena berbagai cara yang lain tidak bisa dipenuhi. Solusinya ya perang. Yang menang dia berkuasa, yang kalah ya dia ikut aturan. Dia bisa diusir. Itu sebabnya dulu yang giat memperjuangkan kemerdekaan itu adalah para ulama dan santri. Sebab dalam diri mereka paham hakikat ini. Dan mereka siap untuk mati. Sehingga dari dulu itu kalau perang fisik, selalu non-muslim itu tidak kuat menghadapi orang Islam. Karena orang Islam, dia ketika jihad yang dicarinya syahid. Orang barat atau orang non-muslim yang dicarinya bagaimana dia pulang lagi. Bahkan dia pulang membawa rampasan perang. Umat Islam dia rampasan perang itu hanya bonus saja. Tapi tujuan utamanya dia bisa berjuang untuk agama, kalau bisa syahid. Karena dia sudah dapat kabar gembira, kalau dia syahid dapat pahalanya besar. Itu bedanya kenapa dahulu umat Islam itu mereka kalau medan perang itu semangat. Dan ketika maju medan perang itu tak ada jiwa penakut. Sementara musuh-musuhnya, mereka ingin hidup, ingin pulang lagi. Makanya tak berimbang niat di antara dua pasukan. Maka selalu non-muslim itu kalah. Baik, saya lanjut kepada luqatah. Luqatah barang temuan. Pernah Bapak Ibu menghadapi barang temuan di jalan? Dapat emas kilo misalnya. Atau ketemu jam tangan. Kan kadang-kadang ketemu jam tangan di tempat wuduk, di toilet. Kemudian berjadi ketemu uang. Uang syukur-syukur cuma 100.000. Ini kadang-kadang satu apa? Satu segepok. Ketemu gitu. Sebelum saya lanjut, sekedar pengalaman. Saya pernah mengalami kehilangan di Korea dan di Jepang. Di Jepang itu waktu itu di toilet. Di toilet, ada sekali toilet masjid dan toilet rumah makan. Sekitar setengah jam kemudian, sadar tas tadi taruh di mana gitu. Dalamnya ada HP, karena kan kita sering lihat HP, update kegiatan. Di mana tadi tas tadi gitu. Karena kita masuk kamar mandi, taruh di, kan kadang-kadang ada tempatnya dibuat orang di atas itu. Taruh di sana gitu. Setengah jam kemudian ditengok, masih seperti itu, tidak berubah tempatnya. Itu pengalaman di Jepang. Yang kedua di Korea. Maklum kita baru datang, lalu dari bandara ke tempat kita tinggal itu dengan bus. Ketika turun, kita kena dijemput oleh kawan-kawan kita, tas sandang
kita kira sudah diturunkan oleh kawan. Dan kita karena baru datang kan lumayan biasa capek dan daya ingat tidak kuat. Sehingga tidak sadar ada satu tas yang tidak turun. Di dalamnya bahkan ada paspor. Ke luar negeri paspor itu nyawa kedua kita. Ada laptop, ada paspor, ada uang, berbagai berkas penting itu di situ. Begitu saya sampai di tempat istirahat, sudah disambut, kemudian kita masuk kamar istirahat, sempat ketiduran. Bukan ketiduran, memang sengaja tidur karena capek. Sudah selesai tidur, kan kita maklum mau mandi ni segala macam, mau tukar pakaian segala macam, cari-carilah, ini tas kok tidak ada satu. Baru dikasih tahu pada kawan setempat, tas saya hilang satu, tinggal satu. Itu mereka cuma cari tadi naik bis apa atau turun di halte mana, supaya tahu bahwa perusahaan yang mana yang bisnya yang ngantarkan kita. Soalnya kan biasanya perusahaan mobil itu tidak satu. Saya bilang ciri-cirinya begini, kemudian kawan yang menjemput juga ngasih tahu, oh perusahaan itu. Ditelepon ke perusahaan tadi, lalu apa katanya? Nanti sekitar jam sekian, dia kan mobilnya karena dia berputar. Ada jamnya dia menyampaikan ke tempat terminal terakhir, semua barang tinggal di mobil itu di-store ke tempat kantor mereka. Jadi anggap dari pagi sampai sore dia mutarnya terus seperti biasa. Tapi begitu terakhir dia kerja nanti diantarkan ini barang tertinggal. Di mobil anu jam sekian, kalau dia jelas tempat duduknya di tempat itu dibuat keterangan. Lalu diteleponlah. Kemudian disuruh jemput hari berikutnya. Ternyata ketika dijemput barang kita tidak ada yang kurang. Apa adanya yang kita temukan. Meskipun ditemukannya sudah di kantor bukan di mobil tempat kita meletakkan barang kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ini dua kejadian real saya merasakan di negeri orang. Bila ada barang-barang yang bukan milik mereka, mereka tak langsung ambil. Mereka tidak merasa, oh ini rezeki. Tapi mereka balikkan. Tak bisa mereka balikkan ke orangnya. Itu di sebagian kejadian kata kawan-kawan di sana, diantarkan ke kantor polisi. Sehingga orang kalau nanya kantor polisi, oh ada yang lapor barang kehilangan ini. Sehingga kita tidak takut kehilangan barang-barang kita di tempat umum, di tempat khusus di sana. Di sini, jangankan di tempat umum, tempat khususnya kadang-kadang ragu kita. Tak ada barang itu, tak tidak sebentar lagi gitu. Nah, jadi ini pengalaman real terjadi. Dan rasanya sekarang masih seperti itu. Artinya rata-rata kawan-kawan yang cerita pengalaman pernah hidup di sana begitu. Sehingga kita tidak merasa was-was hak kita, barang kita hilang dan mudah untuk diaku oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian daerah, sebagian negeri mereka tidak memahami Islam seperti kita, tapi mereka punya sikap seperti itu. Maka maksud cerita saya ini adalah mestinya kita lebih bisa menjaga amanah dibanding mereka. Karena dalam diri kita selain merasa itu punya orang, ada rasa kita diawasi oleh Allah dan takut untuk berdosa. Dan kita semua yakin bahwa kita akan pulang ke akhirat. Nah, sehingga ingin saya maksudkan dari sini, kalau ada yang bukan barang kita, tak usah sibuk mengurusnya. Biar saja dia ditemukan kembali oleh orang yang punya. Karena mungkin saja orang yang punya itu dia menyadari kehilangan setelah berapa saat, dia jemput lagi. Ketika dia jemput lagi, kalau tidak ketemu, otomatis dia bingung mau cari kemana. Dia tahunya cuma di sana diletakkan. Atau di sana kemungkinan hilang. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, orang-orang mungkin saja lupa. Kita juga begitu dalam hidup ini. Maka lupanya orang jangan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan kita. Karena memang bukan begitu cara mencari keuntungan yang disuruh oleh syariat. Baik, saya masuk kepada luqatah. Dalam bahasa syariat namanya luqatah. Bahasa kita barang temuan. Dan ada satu fameo dari luqatah ini, Pak. Likulli saqitah laqit. Ini fameo saja.
Ini juga pelajaran di sini. Likulli saqitah laqit. Mohon maaf, kalau ada perempuan tidak baik, katakan ya, kerjanya tidak terhormat, itu meskipun begitu tetap saja ada orang yang mau menerima dia. Kalau secara ajaran agama, sesesat apapun ajaran agama, tetap aja ada yang mengikutnya. Kalau ada pemikiran, ada mazhab pemikiran, mau disebut liberal atau apa saja, seburuk-buruk pemikiran, tetap saja ada pengikutnya. Itu famio yang sudah umum di dalam istilah luqathah ini. Ini sekedar informasi saja bagi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tak usah heran, Ustaz itu ajaran sesat itu kok ada juga orang mau ikut ya. Sudah tabiatnya. Likulli saqitah laqit. Setiap ada yang apakah perempuan tidak terhormat, ajaran yang buruk, ajaran yang sesat, pasti ada yang memungutnya, pasti ada yang menganutnya, pasti ada yang ngikutnya. Makanya kalau di sekitar kita inilah, maukah Syiah namanya ajaran kepercayaan, mengaku Imam Mahdi, apa lagi? Kayak yang dibuka oleh pesulap merah itu, atau kayak kemarin ada beberapa empire yang muncul itu. Kamu masih ingat kan? Beberapa kerajaan yang muncul itu. Meskipun dalam nalar kita, ini kok bodoh betul orang-orang itu menurut kita. Itu sampai akhir zaman kan selalu begini ya Bapak Ibu. Seburuk apapun ajaran, seburuk apapun keadaan, itu selalu ada yang pro-nya. Makanya, ini kan 2024 ke depan nih. Pasti seburuk apapun partai, seburuk apapun caleg yang muncul, tetap ada pengikutnya itu. Tidak akan kosong dari pengikut. Ya, tinggal banyak sedikitnya itu kan hal yang lain lagi. Tapi poinnya adalah seburuk apapun pasti ada pengikut. Baik ajaran, baik mazhab, baik komunitas, apa sajalah pokoknya, selalu ada pengikutnya. Makanya kita enggak perlu baperan. Oh, inilah maksudnya gitu. Tinggal itu aja. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, luqathah adalah asyai'ul multaqat, barang yang kita temukan di tempat-tempat yang bukan tempat khusus orang gitu. Contoh di perjalanan. Kalau di kedai orang itu bukan barang temuan. Kalau di ladang orang itu bukan barang temuan. Ini di ladang ini kok ada pohon durian nih. Ini barang temuan ya? Jangan. Atau di mobil orang, ini kok ada uang 1 juta nih gitu. Ini barang temuan. Enggak. Di tempat-tempat yang bukan menjadi wilayah pribadi, wilayah privasi, ada barang ditemukan. Baik dia berharga tinggi, biasa, atau sekedar peralatan biasa, itu namanya luqathah dalam Islam. Di dalam kitab kita disebutkan bahwa wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha. Tugas kita bila ketemu barang-barang yang tercecer itu, barang temuan itu, satu ambil atau biarkan. Dengan syarat kalau ambil ini kita yakin kita bisa amanah dalam ngambilnya. Apa makna amanah ini? Makna amanah ini adalah kita bisa mengembalikan kepada orangnya. Atau kita bisa jaga barang ini selama ada di tangan kita sampai datang orang mengambilnya. Itu makna amanah itu. Jadi kalau ada dapat barang temuan, tugas kita ambil, kemudian tinggalkan. Ambil ini bila kita merasa yakin akan amanah. Amanah untuk apa? Menjaga, mengembalikan kepada yang punyanya. Dan sikap terbaik sebenarnya mengambil ini, bagian dari menolong orang. Tapi maksud kita adalah untuk mengembalikan, menjaga, bukan untuk supaya menjadi milik kita. Yang terbaik ini. Karena
Kalau barang orang tercecer, kalau kita bantu untuk mengembalikan kepada dia, itu membantu dia. Bagian dari ajaran agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tinggalkan ini baik juga. Kenapa? Karena kalau kita tak bisa mengembalikan, kita tak yakin dengan diri kita, sehingga kita tak makan harta orang, tidak mengambil barang orang, tidak mengkonsumsi, memanfaatkan yang tidak halal bagi kita. Jadi kalau ada barang temuan, ambil atau biarkan. Bila yakin bisa mengambil untuk mengembalikan, bisa untuk menjaga, ambil. Kalau tidak, tinggalkan. Apalagi kita sedang buru-buru pula, tidak mungkin untuk mengurus ini, atau sedang sibuk banyak urusan, enggak usah diambil. Nanti jangan susah sendiri, atau pada akhirnya memakan harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, haram jadinya bagi kita. Dan itu menjadi sebab tidak baik dalam beragama dan berbagai kehidupan dunia kita. Kemudian, in kana ala thiqatin minal qiyami biha, kalau kita yakin bisa untuk mengembalikan. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi ay ya'rifa sittata asya'a. Kalau kita ambil, kita mesti memberitahu, mengumumkan bahwa ada barang tercecer. Jadi kewajiban orang yang mengambil ini mesti umumkan. Ketika diumumkan, apa yang diumumkan? Semua identifikasi barang yang ditemukan, sehingga dijelaskan barangnya apa. Cuma kan nggak perlu kalau dompet isinya 1 juta, isinya 2 juta gitu. Cukup ciri-cirinya saja. Dan ketika kita sebutkan ciri-cirinya juga jangan sampai detail juga. Kenapa? Jangan-jangan nanti orang yang tidak punya, dia yang ngaku. Dan mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya sekedar orang temuan ini. Sekarang di WA atau di berbagai media sosial, ada orang yang berlagak kenal dengan kita. Karena psikologis kita, ini kayaknya orang kenal dengan saya nih gitu. Dia giring kita untuk memberikan informasi tentang kita. Padahal dia nggak kenal kita sebenarnya. Cuma psikologis kita, ini kayaknya orang ini kenal dengan saya gitu. Sebab dia memanggil saya dengan panggilan akrab saya. Itu ada beberapa kejadian begitu Bapak Ibu. Sehingga orang ini sebenarnya nggak kenal, gara-gara orang yang dihubungi itu menganggap orang yang kenal dia, berbagai pertanyaan itu dijawab dengan polosnya. Ujung-ujungnya orang yang menghubungi tadi dapatlah informasi-informasi penting tentang orang yang dihubungi. Ujung-ujungnya setelah itu dilakukan berbagai penipuan. Dan terjadi orang mengirim uang atau berbagai hal yang sifatnya menipu. Jadi umumkan identifikasi dari barang tadi. Kalau dalam bahasa hadis Nabi adalah wi'a'aha, wadahnya. Kayak kita kalau misalnya tempat itu punya wadah, wadahnya seperti apa? Apakah wadahnya berbentuk plastik, berbentuk rotan dan lain-lain. Kemudian ifasaha, penutupnya. Kemudian kan bisa saja barang ini seperti orang punya, dulu kalau orang Arab itu dia sering menjahit kulit untuk mengambil air misalnya, atau menyimpan barang-barang mereka dengan benda-benda yang terbuat dari kulit. Nah, sehingga penutupnya itu seperti apa bentuknya. Sudah itu wawika'aha. Wika'aha ini adalah tali atau benang perajutnya. Yang intinya semua adalah identifikasi bentuk barang. Sudah itu dalam bahasa Nabi, wajinsaha, jenisnya apa? Sudah itu jumlahnya. Sudah itu beratnya. Intinya kita umumkan kepada orang ada benda yang ditemukan.
bentuknya begini, jumlahnya sekian dan segala macam. Tapi sekali lagi tidak perlu detail tentang kalau uang, jangan jumlah uangnya dikasih tahu. Tapi cukup dompetnya ciri-cirinya begini gitu. Atau kalau dia di dalam plastik, di dalam tempat tertentu, ciri tempatnya begini begitu. Sehingga orang-orang yang jahat jangan sampai berdasarkan informasi tadi dia mengaku dan mengambil barang yang bukan hak dia. Kemudian wa yahfazuha fi irdim misliha. Setelah dia umumkan, tadi kan dia ambil tugas 1, 2 umumkan. Tugas yang ketiga dijaga sampai dikembalikan kepada pemilik. Ini tugasnya. Ambil, umumkan, jaga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang yang kita ambil ini bila kita tengok daya tahan macam-macam. Ada yang tahan lama. Seperti emas, 10 tahun pun akan begitu, dia akan berkurang dia. Tidak akan rusak dia. Tapi kalau makanan godok, ketemu satu kantong, kita tunggu agak setahun, jangankan setahun, besok mungkin sudah bau dia. Atau ketemu, yang sering ini kan martabak kan, martabak, atau ketemu bakwan, atau ketemu tahu crispy, atau ketemu pisang, itu jangan tunggu diumumkan setahun atau sebulan. Dan barang-barang seperti itu, bila kita yakin dia akan rusak, makannya dulu. Kalau ada orang cari nanti, ganti nanti. Jadi bagian dari berusaha mengambil, mengumumkan dan menjaga ini adalah bila barang-barang itu dia tak mungkin untuk dijaga lama, jangan ditunggu lama. Tapi bila dia mungkin untuk tunggu lama, maka dalam hadis Nabi disuruh kita untuk mengumumkan selama 1 tahun. Umumkan 1 tahun. Di mana kita umumkan? Umumkan di tempat keramaian. Satu di antara tempat keramaian yang umat Islam itu biasanya datang adalah masjid. Sehingga diumumkan di masjid. Hanya saja masjid ini biasanya diumumkan di pintu masjid. Saat orang keluar dari solat jamaah, keluar dari pengajian. Dulu kebiasaan begitu. Apalagi dulu nggak ada mikrofon seperti kita. Maka biasanya berdiri di dekat pintu itu dia diumumkan. Ada ndak orang yang kehilangan barang, ciri-cirinya begini begitu, disampaikan. Sehingga orang tak lagi merasa mereka yang kehilangan barang. Berapa lama? 1 tahun. Hadis Nabi menyuruh begitu. Tetapi sekali lagi, barang itu tak semuanya barang yang bisa tahan lama. Ada barang yang dia sifatnya makanan tidak tahan lama. Makanan tidak tahan lama. Ada lagi barang sifatnya tidak terlalu dianggap orang. Tak terlalu dianggap orang. Contoh yang hilang cuma sebungkus permen gitu. Itu enggak mungkin pula setahun kita tunggu untuk diumumkan. Makanya luqatah ini Bapak Ibu memang suruhannya adalah kita ambil, kita jaga untuk kita kembalikan. Tetapi di balik luqatah ini, bila sudah kita umumkan, bila sudah kita usahakan, tak juga kembali atau datang orangnya, dia menjadi pemilik orang yang mengambilnya. Jadi luqatah ini dia satu sisi amanah, tapi sisi yang lain itu rezeki bagi yang menemukannya. Cuma setelah melalui proses. Apa prosesnya? Ambil, jaga, umumkan, jaga. Sehingga kita umumkan dulu, setelah diumumkan, tidak juga datang orang, baru nanti milik kita. Bagaimana mengumumkannya? Ini di awal 1 hari 2 kali diumumkan. Pagi tambah sore. Selanjutnya 1 hari cukup sekali saja. Selanjutnya 1 pekan
Cukup 1 kali. Selanjutnya 1 bulan cukup 1 kali. Karena tidak mungkin itu juga kerja kita. Setiap hari, setiap waktu sholat, setiap pagi, petang, tegak depan masjid, pergi ke pasar, umumkan ke orang. Tidak mungkin begitu. Apalagi hari ini, wasilah atau media untuk menginformasikan sudah banyak. Bisa ditulis di papan tulis di sana, dibuatkan poster, atau diinformasikan di koran, informasikan di TV, di radio, media sosial. Sehingga cara seperti ini karena di zaman itu cuma bisa diumumkan lisan. Orang belum mengenal dunia informasi seperti saat ini. Bila kita sudah bisa melakukan pengumuman seperti ini dengan cara-cara sekarang, itu nanti setelah waktu 1 tahun enggak juga datang orang yang punya barang, ya anggaplah agak berharga, emas, emas misalnya. Kalau 1 kilo itu jarang orang yang kelupaan. 1 cincin, 1 gelang, 1 kalung. Dulu kan kenapa dia sangat serius begini? Dulu kalau uang dirham, uang dinar itu bendanya itu memang emas dan perak. Sehingga berharga betul. Kalau sekarang bendanya kalau tak diakui pemerintah enggak akan berharga. Kan uang biasa, kertas biasa. Kalau tidak pengakuan pemerintah, uang 100.000 merah-merah itu enggak akan berguna. Dan kita enggak akan bisa memakan dia. Lapar kita makan uang itu enggak bisa. Sehingga kekuatan uang dulu itu memang kekuatan yang dirinya itu intrinsiknya memiliki nilai. Makanya orang dulu itu bawa uang itu pakai kampia bahasa Minangnya. Apa kampia sini saya, Pak? Tahu ibu ya? Kalau di kampung saya ibu-ibu itu sebagian masih pakai itu. Ada apa namanya, dibuat kecil dia dari kain, kayak kantong dari kain tuh, nanti diikat ujungnya, disimpan, nanti diikatkan ke badan kadang-kadang. Uncang ya, kampia. Apalah bahasa Indonesianya. Pokoknya puro. Pokoknya kayak gitu. Dulu orang begitu kayak mbak uang itu gitu. Karena isinya koin. Koin itu emas atau perak. Dulu begitu. Makanya diumumkan dia bahannya apa, penutupnya apa, beratnya berapa dan segala macam. Intinya identifikasi di barang itu diumumkan. Karena rata-rata orang bawa barang itu dulu seperti itu. Dan itu yang kemungkinan tinggal. Kalau mereka bawa onta, lalu mau pulang lupa bawa onta, itu kecil kemungkinan. Tadi berangkat dengan onta atau berangkat ke sini dengan mobil, pas pulang lupa bawa mobil, itu kecil kemungkinan. Dia datang dengan onta, dengan kuda, dengan keledai, pas pulang lupa bawa onta, keledai, itu kecil kemungkinan. Yang sering hilang itu benda seperti itu. Atau kayak kita sekarang, jam. Jam itu meskipun sama nengok waktu, tapi sebagian nilainya ada yang miliaran. Apalagi yang unlimited internasional itu. Kemarin ada pemain sepak bola, didatang oleh fansnya, begitu dia akan latihan, mobilnya itu kan mobil 2 sisi kiri kanan, dia keluar sisi kanan, sisi kiri rupanya ada pencuri yang masuk, dia ambil jam tangan kawan, nilainya 1,12 M kalau tak salah saya. Itu jam tangan cuma. Coba bayangkan jam tangan yang segitu dijual buatkan kelas. Buatkan masjid. Selesai masjid dan kelas itu. Ini jam tangan tengok waktu, nilainya miliaran rupiah. Barang-barang begitu itu enggak boleh langsung dimiliki, tapi diumumkan. Sehingga datang pemiliknya dan kembali kepada yang berhak. Kalau tak datang pemiliknya baru menjadi milik kita. Setelah diumumkan 1 tahun. Baik. Kemudian katanya di sini, "Tsumma idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala abwabil masjid." Kalau kita tidak menemukan dan bermaksud ingin menjadi pemilik di barang ditemukan, umumkan dulu selama setahun di depan masjid atau di tempat-tempat menjadi keramaian yang orang mungkin banyak tahu, banyak mendengar. Fa illam yajid sahibaha kana lahu ayyatamallaka bi syartid dhaman. Kalau seandainya sudah kita umumkan dan rasanya kalau kita jaga takut pula hilang, pakai barang tadi, tapi nanti begitu ada yang mengaku sebagai pemiliknya, ganti barang tadi. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga, tak yakin bisa menjaga, pakai aja barang tadi, tapi nanti begitu datang orangnya, balikkan barang tadi kepada
orangnya. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, semua barang temuan ini tidak satu kelas Bapak Ibu. Ada berapa level? Satu, dia wujudnya bertahan lama, tidak akan rusak-rusak. Ya seperti kebanyakan logam. Satu, objek barang temuan itu tahan lama, tak akan rusak-rusak dia. Yang kedua, dia mudah rusak. Ini seperti makanan lah, buahan. Satu, yang ketiga, tahan tapi butuh perawatan. Contoh, kalau di Arab kurma itu Pak, kalau dia ditemukan basah, dijemur, itu lama tahannya. Nah itu. Dia barang itu tahan tapi perawatan. Tahan berada di kita, tapi kita simpan dengan proses yang menyebabkan dia tahan lama. Yang keempat, dia butuh kita beri makan. Seperti ketemu kambing orang di kampung, ketemu onta orang, ketemu kuda orang. Ini tahan di kita tapi diberi makan. Kalau tidak beri makan mati dia. Ini karakter-karakter yang ditemukan oleh kita. Maka ini diumumkan 1 tahun. Ini benda yang nomor 2 ini boleh kita langsung konsumsi, kita makan langsung. Tapi syaratnya bila datang orangnya kita ganti. Berapa sih nilainya atau apa sih bentuknya? Ada orang ngaku, kita ganti barang. Atau yang ketiga, tahan tapi dengan perawatan. Ini kita umumkan juga selama setahun, tidak ada orang yang mengakui hak kita, makan oleh kita. Yang ini kita boleh memanfaatkan, kita beri makan tapi kita manfaatkan selama di tangan kita. Begitu datang orangnya, balikkan. Jadi kambing, onta, kuda dan berbagai barang yang seperti itu boleh berada di tangan kita, kita beri makan dan kita manfaatkan untuk keperluan kita. Baik, saya kira ini kemudian ini, bila barang tahan lama kita umumkan, biayanya bagaimana? Kalau butuh biaya untuk pengumuman itu, kan kita sering berpikir tentang biaya. Jika berfikir untuk kita dan nanti menjadi milik kita, biaya ditanggung oleh penemunya. Atau dia bermaksud untuk kembalikan kepada orangnya. Ini biar kembali pada orangnya. Bila bertemu barang itu, ditanggung oleh pemiliknya. Kan tidak mungkin juga kita bantu orang, kita pula yang habis uang untuk itu gitu. Baik. Kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu dari Luqathah ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Temuan yang perlu pemeliharaan itu yang mendapat dimanfaatkan, waktu dimanfaatkan mendapatkan hasilnya apabila dimiliki oleh yang. Bila dia mendatangkan hasil, itu tak menjadi hasil kita itu Pak. Ini manfaatkan ini boleh sekadar manfaat pribadi saja. Tapi tidak boleh untuk menjadi sumber penghasilan pula bagi kita. Kenapa? Karena bukan milik kita. Tapi setelah diumumkan, habis waktunya, tak juga datang pemiliknya, jadi milik kita terjadikan untuk mencari penghasilan boleh. Dulu pernah ada kejadian di Bani Israel itu, ada tukang, dia kerjalah dengan seorang mandor. Saat gajian dia tidak ada di tempat Pak, karena dia perlu pulang ke kampung dia. Begitu bertahun-tahun kemudian, dia mencari tuan yang tadi mau menggaji dia tu. Ingat dengan saya ni, ingat. Saya dulu yang kerja ini, tapi saya waktu gajian belum terima gaji. Sekarang saya ingin menagih gaji saya. Apa kata tuannya? Saya waktu itu sudah mencari engkau, sudah bertanya, tak ketemu. Di mana engkau? Sekarang gaji engkau tu masih ada. Ambillah gaji engkau tu. Mana gaji itu kata dia? Itu semua kambingnya dari situ tu punya engkau. Tuan jangan olok-olok saya tuan, mentang saya miskin jangan olok-olok saya. Tidak, saya tak olok-olok, ini betul barang engkau. Dulu waktu engkau tak ada gaji itu, saya belikan ternak dan saya jaga untuk engkau. Ini dia, ambillah tadi. Jadi
Tidak boleh kita jadikan sebagai penghasilan bagi kita selama masa diumumkan itu, Pak. Jadi tidak boleh kita jadikan pula untuk mencari kalau dia menghasilkan. Kalau tadi seperti ini, Pak, ini ternak tadi bisa dimanfaatkan, sekedar pakai saja. Jangan jadikan pula untuk bajak. Apalagi mati di tangan kita nanti, kita nanggung ganti rugi bahwa hewan ini mati karena ulah kita. Gitu, Pak. Jadi boleh dimanfaatkan sekedar untuk pribadi kita saja. Tak boleh untuk menjadi sumber penghasilan. Silakan, ada lagi yang lain. Silakan, Pak. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya menemukan uang juga 2 juta di semua ATM. Kemudian kata istri saya, kasihkan nanti sama security ya. Saya bilang tidak, saya harus ke kantornya. Kemudian saya tanya sama pihak kantor Bank Mandiri waktu itu. Iya. Saya pengen melihat, bisa minta tolong melihat CCTV-nya. Iya. Yang nomor plat mobil yang itu karena itu ngambilnya di ATM. Iya. Yang saya tanyakan, Ustaz, uang itu diserahkan ke kantor itu atau saya pegang? Saya hanya ingin tahu nomor plat mobilnya, nanti untuk tahu identitasnya. Tapi barang itu kita pegang atau lebih baik langsung diserahkan ke kantornya itu aja. Kalau Pak Mul sudah menyerahkan ke kantornya atau ke lembaga atau badan yang dianggap oleh negara sebagai badan publik untuk tempat orang pengaduan, kita lepas, Pak. Kita tidak tanggung jawab lagi. Tapi bila di tangan kita, kita punya kewajiban, bila bermaksud untuk mengembalikan ke orang, berkewajiban mengumumkannya. Makanya tadi, kalau kita tidak bisa ambil, rasanya tidak bisa mengembalikan, berupaya untuk mengembalikan ke orang, tinggalkan. Makanya, kalau kita sudah memutuskan mengambilkan, lakukan cara bagaimana dia bisa balik kepada orangnya. Tujuan akhirnya begitu. Di antara caranya, kita berikan kepada lembaga, kepada badan, kepada kantor, yang memang diakui representasi untuk orang mengadu. Sehingga dikasih ke security, dengan syarat security-nya amanah, Pak ya. Dia akan kembalikan. Ini jangan, dia pula yang dia pula yang memiliki. Mending awak yang ambil pada dia. Kalau akan ngambil juga ujungnya gitu, mending untuk awak gitu. Nah, atau ke kantornya, karena kantornya biasanya, ini kan biasanya, Pak ya, orang akan bertanya ke kantornya atau lihat CCTV. Sebab memang tatanan modern kita begitu. Ada CCTV yang bisa membuktikan siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang punya, siapa yang kehilangan, itu bisa dilihat di situ. Nah, kalau ya, Pak, kalau orang yang mengelola CCTV itu kemudian dia menyelewengkan, dia ambil pula untuk dia, atau dia tipu dan berbagai manipulasi, yang tanggung jawab dia. Artinya setiap orang itu dia tidak boleh mengambil sesuatu kecuali haknya dia saja. Dan siapa yang berhak mesti kembali barang yang dia punya kepada yang berhak itu. Itu prinsip dasarnya begitu. Kita berusaha untuk mengembalikan kepada yang punya. Menurut kita caranya adalah kita kembalikan kepada bank, karena bank ini punya otoritas untuk cek jam berapa, di mana, siapa yang datang. Sehingga tahu nanti yang kehilangan sebulan-sebulan. Itu mestinya tahu, Pak. Kecuali kalau sudah mati pula CCTV itu, Pak. Atau sudah rusak pula CCTV itu. Sebelum kejadian dia sudah mati pula dulu kan. Jadi tugas Pak Mul mengembalikan ke kantor sudah benar, atau kalau bisa langsung cek dengan orang kantor tadi CCTV, sehingga cari orangnya. Kan biasanya, mohon maaf, kalau tahu plat mobil itu biasanya bisa dicek siapa pemiliknya. Kita bisa cek ke Lantas atau ke Samsat, ini mobil atas nama siapa. Meskipun bukan pemiliknya bawa mobil itu, tapi bisa diusut. Ini tadi dipinjam oleh adik saya, berarti uang adik saya. Nah, itu bisa begitu. Kalau Pak Mul bisa susah-susah begitu, lebih baik. Kalau tidak bisa begitu, kembalikan pada kantornya juga sudah solusi. Nah, tinggal orang kantor itu lagi dia amanah atau tidak. Kita lepas dari itu. Cukup, Pak Mul. Tapi kalau sekedar ingin tahu ini platnya plat nomor berapa gitu. Nah, kalau sekedar itu sayang sekali, Pak Mul. Nah, sebaiknya tujuan akhir kita adalah bagaimana dia balik kepada orangnya.
Rupanya. Datang orangnya, ikuti belum buka tag, belum apa, datang orangnya, sudah saya kembalikan, dia menunjukkan ini apa bukti saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi tugas kita ujungnya sebenarnya bagaimana balik kepada orangnya. Kalau tidak balik kepada orangnya, dia menjadi rezeki bagi orang yang menemukan. Nah, itu. Baik, ada lagi silakan. Jadi syarat yang paling penting itu bagi orang menemukan dia amanah. Kalau tidak amanah jangan. Takutnya kita memakan yang bukan hak kita. Ada lagi? Silakan. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada di kampung itu hewan yang, apalagi di kampung sudah terkenal hewan itu biasa lepas, itu jangan langsung diakui ini lukotoh barang temuan gitu. Artinya di kampung itu sudah biasa masyarakat, kalau kambing mereka lepas atau sapi mereka lepas, itu enggak akan langsung orang menganggap barang hilang. Karena sudah biasa masyarakat, oh kalau sapi lepas paling punya si anu. Orang enggak takut juga kalau barang sapi dia itu lepas siang atau malam gitu. Nah, itu jangan segera dianggap, oh ini barang temuan. Enggak boleh begitu. Karena kan ada begitu Pak, sebagian tempat begitu. Sebagian kampung begitu. Mereka sudah biasa di mereka, kambing, sapi itu lepas gitu. Dan tahu mereka siapa-siapa pemiliknya. Nah, itu jangan segera dianggap barang temuan. Apalagi masih di wilayah yang kambing atau sapi itu belum dianggap orang hilang. Artinya masih dalam kampung itu. Kecuali sudah jauh dari kampung, tidak ada lagi pemilik, enggak ada lagi komunitas masyarakat di situ, baru diakui sebagai barang temuan, itu boleh. Karena nanti takut pula Pak, dianggap orang kerbau sianu itu barang temuan katanya. Padahal dia masih di tempat yang umum bagi masyarakat sebagai tempat main kerbau dia. Tak ada lagi? Kalau tak ada, saya kira cukup. InsyaAllah kita lanjutkan ke depan terkait dengan anak temuan. Karena hari ini banyak anak temuan. Itu ada lagi hakam hukum khusus. So anak temuan ini hukumnya panjang lagi. Dia akan besar, dia akan menikah, dia akan jadi orang yang bisa antara kita dengan dia batal wudhu atau tidak. Antara kita dengan dia boleh jadi dia jadi orang lalu punya harta, dia bisa mewarisi dan diwarisi. Bisa mewariskan harta dan bisa didapat warisan. Tapi tentu saja hal-hal ini punya banyak ketentuan nanti. Nah, maka dibahas oleh ulama ada hukum terkait anak temuan. Dia tak disamakan dengan barang temuan. Kenapa? Karena orang ini dia punya sifat khusus dibanding benda. Ya logika sederhana, kalau dia besar jadi pengusaha pula, jadi orang, punya tanah luas pula, jadi presiden pula dia. Banyak aset dia segala macam. Maka akan banyak turunan hukum dari situ. InsyaAllah kita bahas di temuan di Rabu akan datang tentang anak temuan insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.